Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada siang hari ini, pada sholat duhur, kita melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Mohon maaf tadi pagi ada kesibukan sehingga pengajian diundur siang hari ini. Mari kita baca Al-Fatihah terlebih dahulu. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin jamil ulama'il amilin wal awliya'i was suhada'i was salihin. Tuma ila hadratin masyayikh Lirboyo, Kiai Haji Abdul Karim, Kiai Haji Marzuki Dahlan, Kiai Haji Mahrus Ali, Kiai Haji Idris Marzuki, Kiai Haji Imam Yahya Mahrus, Kiai Haji Maksum Johari, Kiai Haji Kafabihi Mahrus, Kiai Haji Anwar Mansur, Kiai Haji Zamzami Mahrus, Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus, wa jami'i durriyah Ma'had Lirboyo, wa ila hadratin khususon muallif hadal kitab Adabud Dunya Waddin Syekh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal lughzu. Ini lughzu itu kalau bahasa Jawanya itu cangkriman ya. Kalau bahasa Indonesianya ya bisa teka-teki atau menyamarkan maksudnya. Iya, teka-teki, iya kan. Tapi lughzu ini bahwa adapun lughzu, ini lughzu itu kaitannya dengan teka-teki dalam kalimat ya. Nah, bahwa adapun lughzu tahaddi ahlil faraghi, ya kan, menantangnya apa ya, tantangannya orang yang menganggur ya. Faragh itu menganggur. Wa syughulu dawil batalati, dan pekerjaannya orang-orang yang nganggur. Ya, jadi ya bisa dikatakan kalau kata-kata teka-teki dalam kalimat itu biasanya katanya ini adalah pekerjaannya para pengangguran gitu. Liyatanafasu, tujuannya ahlul faragh atau dzul batalah itu, para pengangguran itu berebut
ya saling berebut, fi tabayuni qarohatihim, dalam menjelaskan perbedaan pikiran-pikirannya hadal faragh, wa yatafakharu, dan ahlul faragh itu saling rebut unggul, saling menunjukkan keunggulannya, saling menunjukkan kesombongannya gitu. Fi sur'ati khawatirihim, dalam cepatnya respon hati ahli faragh tersebut. Fayastakiddu, kemudian ahli faragh itu mempersulit khawatiro terhadap hatinya, terhadap hati, qad munihu, yang ahli faragh itu diberi sihataha, terhadap kesehatannya khawatir, fima, dalam sesuatu, la yuzdi, yang tidak berfaedah, naf'an, la yuzdi, yang tidak tidak memberi faedah, naf'an, terhadap kemanfaatan, wala yufidu, dan ma itu tidak berfaedah, ilman, terhadap ilmu. Jadi lughzu itu biasanya digunakan oleh para pengangguran yang iseng begitu, yang tujuannya adalah rebutan, rebutan, saling mengunggulkan kepintarannya, saling mengunggulkan kecakapannya dalam merespon sesuatu gitu. Tapi dia sendiri kesehatan akalnya itu dan kesehatan hatinya itu tidak digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat gitu, dan tidak digunakan untuk sebuah ilmu pengetahuan gitu. Tidak, apa yang dilakukannya itu tidak berfaedah bagi ilmu, seperti itu. Fahum, maka adapun ahli faragh, ka ahli syira'i, seperti ahli syira'. Syira' itu clash atau pertengkaran ya. Maksudnya ahli syira' berarti orang-orang yang suka bertengkar gitu. Orang-orang yang suka berkelahi. Alladzina mereka yaitu orang-orang qad sarafu, ya kan, yang menggunakan alladzina itu, mereka itu, ma, terhadap sesuatu, munihuhu, yang alladzina itu diberi terhadap ma tersebut, min sihati ajsamihim, berupa sehat jasmaninya, sehat fisiknya alladzina, digunakan untuk apa? Ila soro'i kadudin, kepada soro itu menentang, atau di sini bisa di sarahnya itu membanting atau menjatuhkan atau bertengkar ya merese itu terhadap orang-orang yang hidupnya kesulitan. Yasra'u, yang
Soro itu orang-orang yang suka bertentangan, orang-orang yang suka berkelahi itu merusak uqulahum terhadap akalnya alladzina wayahiddu dan merusak. Yahiddu itu yahdimu bisyiddatin gitu kan, yang sangat merusak. Alladzina itu atsamahum, soro itu merusak atsamahum terhadap fisik atau ya fisiknya alladzina la yaksibuhum, yang siro itu orang yang suka berkelahi itu tidak menghasilkan terhadap alladzina hamdan, terhadap pujian, terhadap apresiasi, wala yuzdi, dan siro itu tidak memberi faedah alaihim atas alladzina naf'an, terhadap sebuah kemanfaatan. Nah, ini menarik. Jadi ahlil faragh, orang yang pengangguran, yang membikin teka-teki atau mempersulit dalam sebuah ucapan, itu seperti orang-orang yang suka bertengkar. Ahli syiro itu orang-orang yang bertengkar. Kalau istilahnya syiro itu syira'ul hadoroh, itu clash of civilization. Nah, syiro ini seakar kata, bukan seakar kata, muradif, sinonim dengan sodam. Ya, syiro itu orang-orang yang suka bertengkar. Orang-orang yang suka bertengkar itu menggunakan, ya kan, kesehatan tubuhnya itu untuk bertengkar, gitu kan, untuk melakukan kekerasan seperti membanting terhadap orang-orang yang kesusahan. Ya, di mana syiro itu orang-orang yang suka bertengkar itu merusak akalnya, ya kan? Ya, merusak akalnya sendiri, bukan merusak akalnya orang tersebut, mereka yang ditentang itu, dan menghancurkan tubuhnya mereka. Layak sibu hamdan, di mana syiro itu tidak menghasilkan satu pujian sama sekali, dan dia tidak memberikan kemanfaatan apapun terhadap alladzina, terhadap orang yang ditentangnya itu. Artinya orang-orang yang suka berkelahi gitu, ahli syiro itu biasanya menggunakan kesehatan tubuhnya itu untuk merusak orang lain, itu kan, dan hobi siroknya itu, hobi perkelahiannya itu akan merusak akal, jiwa dan raganya seseorang, tidak ada manfaat sama sekali, dan tidak akan menghasilkan apresiasi apapun gitu. Jadi orang-orang yang ini kan konteksnya sebenarnya konteksnya lagus ini teka-teki dalam pembuatan kalimat. Jadi orang-orang yang suka berkelahi
pertengkaran mulut, ya kan, cekcok gitu kan ya. Ahli syara itu maksudnya. Jadi orang-orang yang suka bertengkar gitu. Nah, orang-orang yang suka bertengkar itu biasanya menggunakan logos, jadi fil kalam, jadi menggunakan kata-kata teka-teki atau sulit untuk ditangkap apa maksud dari omongannya itu. Nah, tapi dia orang-orang yang suka bertengkar ini menggunakan kesehatan tubuhnya, kesehatan akalnya itu untuk merusak orang lain itu. Jadi baik merusak dengan fisiknya maupun merusak dengan mulutnya gitu. Jadi ini orang-orang yang hobinya dengan kekerasan ya. Ahli syura itu orang-orang yang karakternya itu kasar dan hobinya dengan hobi melakukan apa ya, syura, clash gitu. Unzur, lihatlah atau angan-anganlah ila qauli syairi, terhadap perkataannya penyair, rajulun mata wa khalafa rajulan ibna ummi ibni abi ukhti abihi. Rajulun ini ada mubtada yang tersimpan, hadza rajulun, hadza inilah saudara, rajulun saudara ini, rajulun adalah laki-laki, mata yang mati, wa khalafa dan rajul itu meninggalkan, rajula seorang laki-laki, rajulan seorang laki-laki, ibna ummi ibni abi ukhti, laki-laki yang ditinggalkannya itu adalah anak laki-lakinya ibu, anak laki-lakinya bapakku, ukhti abihi, bapakku, ukhti abihi, saudara perempuan bapakku, saudara perempuan bapaknya rojul. Rumit ya. Artinya seorang laki-laki yang mati itu karena apa ya, kekerasan yang dialami oleh ahli syura, ya kan, kekerasan yang dilancarkan oleh ahli syura, orang yang suka berkelahi, orang yang suka kekerasan itu, orang yang mati itu meninggalkan laki-laki. Laki-laki itu adalah anak laki-lakinya ibu, anak laki-lakinya bapakku, ukhti abihi, dan meninggalkan saudara perempuan bapaknya laki-laki. Artinya seorang laki-laki yang menjadi korban, ya kan, bagi ahli syura, orang yang hobinya kekerasan dan pertentangan itu, perkelahian itu, orang yang menjadi korbannya itu telah meninggalkan keluarganya. Itu loh maksudnya. Jadi dia akan meninggalkan ya keluarganya gitu. Ma'ahu, ya bersama dengan rojul, ummu bani auladihi, ibu bagi anak-anaknya rojul, wa aba ukhti bani ammi akhihi, dan juga bersama laki-laki itu bapak saudara perempuan anak paman saudara perempuannya laki-laki tersebut. Ya intinya laki-laki yang menjadi korban itu juga memiliki istri, istri yang
menaungi, yang mendidik anak-anaknya. Dan laki-laki itu juga memiliki bapak, memiliki saudara perempuan, memiliki paman, dan berbagai keluarga yang ditinggalkannya. Artinya syair ini ingin menjelaskan, mendukung satu penjelasan di atas, bahwa ahli syiro, orang yang suka bertengkar, itu kesehatan raganya atau kesehatan tubuhnya itu digunakan untuk merusak, gitu. Digunakan untuk sesuatu yang sama sekali tidak bermanfaat dan tidak akan menghasilkan pujian dan apresiasi. Dan ahli syiro itu, orang yang suka bertengkar itu, akan menelan korban, yaitu laki-laki yang mati. Nah, korban itu meninggalkan keluarganya. Dia memiliki anak, dia memiliki istri, dia memiliki bapak, dia memiliki saudara perempuan, dia memiliki paman, dan yang lain sebagainya. Dan itulah kesedihan yang tiada tara, gitu. Makanya di dalam Al-Quran itu kan membunuh satu orang itu sama seperti membunuh semua orang. Membunuh satu manusia itu sama seperti membunuh semua manusia. Yaitu sebab satu nyawa yang melayang itu hakikatnya dia meninggalkan keluarganya yang begitu banyak, anaknya yang harus dinafkahi, orang tuanya yang menyayangi, istrinya yang harus dinafkahi itu ditinggalkan dan dikorbankan. Dan ini yang mengerikan, gitu. Makanya pembunuhan itu adalah dosanya sangat besar. Akhbaroni, memberi kabar kepadaku, an hadainil baitaini, dari dua bait syair tadi itu, wa qad rawa'aka. Rawa'aka itu rawa itu meneror atau menakut-nakuti terhadapku, su'ubatuma, sulitnya sesuatu, tadammanahu, yang dua bait itu menyimpan terhadap ma itu, minas su'ali, dari pertanyaan. Ida istakaddaka, ketika mempersulit terhadapmu, al-fikru, berfikir, fi istikhrajihi, dalam upaya mengeluarkan ma, ya kan? Jadi saya mendapatkan informasi, ya kan, dari dua bait di atas itu, syair di atas itu, yang isinya itu menteror kita, menakut-nakuti kita kalau kita ingin berpikir, gitu. Fa'alimta, kemudian kamu tahu, annahu, sesungguhnya annahu, sesungguhnya syair, aroda itu ingin, syair itu ingin, maksudnya berkehendak, maitan, terhadap orang yang mati, khalafa, yang meninggalkan mayit itu, aban, terhadap bapak, wa zaujatan, dan istri, wa aman, dan paman. Fama, adapun apa, alladzi, sesuatu, afadaka, yang memberi faedah kepadamu, minal ilmi, dari ilmu,
wa nafa dan menghilangkan alladzi anka darimu minal jahli dari kebodohan. Nah, kamu akan mengerti bahwa yang dimaksud penyair di atas itu adalah bahwa orang yang mati itu meninggalkan bapaknya, meninggalkan istrinya, meninggalkan pamannya, ya kan? Lalu apa yang dapat diambil pengetahuan dari peristiwa itu, dan apa yang dapat menghilangkanmu dari kebodohan? Alasta, apakah kamu tidak ba'da ilmihi, setelah mengetahui ma tajhalu, itu kamu bodoh atau kamu tidak tahu ma terhadap sesuatu, kunta yang kamu ada, jahilan itu bodoh, min qablihi, dari sebelumnya ilmihi, ya. Apakah kamu, ya kan, itu tidak tahu terhadap sesuatu setelah kamu mengetahuinya? Apakah kamu tetap tidak tahu di mana kamu bodoh sebelumnya, dan setelah kamu mengetahuinya itu apakah kamu tetap bodoh gitu? Artinya setelah mengetahui gitu, setelah mengetahui dengan sebelum mengetahui, ya kan, apakah sama saja gitu. Jadi kalau sebelum mengetahui dampak buruk dari kekerasan yang menelan korban, dengan setelah mengetahui, apakah sama saja kamu juga bodoh gitu, kamu juga tidak tahu gitu. Ini pertanyaan yang menohok. Ini pertanyaan kepada orang ahli siro. Itu artinya orang yang hobinya bertengkar, ya kan, dikasih tahu, ya kan, bahwa pertengkaran itu akan menelan korban, nyawa itu, kematian seseorang. Kalau kematian seseorang itu terjadi atau korban itu ada, maka dia, orang yang menjadi korban itu kan hakikatnya korban itu hakikatnya kan meninggalkan keluarganya, ya kan. Jadi risikonya sangat tinggi sekali. Nah, pengetahuan seperti ini dikasih tahu kepada orang-orang yang hobinya bertengkar itu, lalu dikatakan, apakah kamu sama saja setelah dikasih tahu dengan sebelum dikasih tahu, kamu tetap saja tidak mengerti gitu. Walau an-nasaila, dan jika sesungguhnya orang yang bertanya, qallaba, membalikkan laka terhadapmu, as-su'ala terhadap pertanyaan. Jadi yang tadi kan tadi sudah dikatakan apa faedahnya gitu, apa pentingnya gitu, kamu suka bertengkar itu apa gitu, tidak ada faedahnya sama sekali gitu kan. Nah, tapi lalu kemudian apakah kamu tidak bodoh gitu, tidak bodoh terhadap sesuatu yang sebelumnya kamu belum ketahui, tapi
setelah kamu dikasih tahu itu tetap saja kamu itu pertanyaan-pertanyaan itu orang yang bertanya membalikkan pertanyaan lagi kepadamu gitu. Fa'akhara, lalu kemudian sa'il itu mengakhirkan ma terhadap sesuatu, qaddama yang mestinya sa'il itu mendahulukannya, wa qaddama dan mendahulukan sa'il itu ma terhadap sesuatu, akhara yang mestinya sa'il itu mengakhirkannya. Lakunta, maka kamu ada fil jahli dalam kebodohan, bihi dengan ma, qabla istikhrajihi, sebelum upaya mengeluarkan ma. Kama kunta, sebagaimana kamu ada fil jahli dalam kebodohan al awali yang pertama. Wa qad kadatta, dan sungguh kamu mempersulit nafsaka terhadap dirimu sendiri. Wa ta'abta, dan kamu mempersulit toroka terhadap hatimu sendiri. Summa la ta'damu, kemudian kamu tidak sepi, ayarudda, berupaya untuk tidak sepi, ayarudda, sampai alaika terhadapmu, mitlu hada, sesamanya syair ini, mimma dari sesuatu, tajhaluhu yang kamu tidak ketahui terhadap sesuatu ma itu, fatakuna, maka kamu ada fihi di dalam ma, kama kunta, sebagaimana kamu ada qablahu, sebelum mithlu hada, atau sebelum adanya syair ini. Jadi gini, ini menceritakan praktek al-lughz gitu, praktek otak-atik kalimat bagi orang yang ahli syura, bagi orang yang suka bertengkar. Jadi orang yang suka bertengkar itu ciri-cirinya ketika kita memberi pencerahan gitu, dengan mengajaknya untuk berpikir, itu kita kan memberikan pertanyaan tapi agar mereka berpikir gitu. Ya misalkan apa sih manfaatnya perkelahian itu, apa sih manfaatnya pertengkaran itu, seperti itu. Lalu kemudian dikasih tahu bahwa pertengkaran itu akan menelan korban itu meninggalkan anak, bapak dan saudara-saudaranya gitu kan. Nah itu lah pertanyaan itu bagi ahli syura, ahli orang-orang yang suka bertengkar, itu dibalik lagi pertanyaannya. Lalu kemudian dia akan mengakhirkan sesuatu yang mestinya didahulukan dan mendahulukan sesuatu yang mestinya diakhirkan, sehingga dia tetap saja dalam keadaan bodoh gitu. Baik sudah dikasih tahu, ya kan, sudah diberi pencerahan ataupun belum dikasih pencerahan, tetap saja dia dalam keadaan bodoh gitu. Nah sehingga waqad kadatta nafsaka, sehingga kamu mempersulit dirimu sendiri, mempersulit hatimu sendiri, ya kan, sehingga meskipun sudah dikasih syair bahwa kekerasan itu akan menelan korban seorang laki-laki yang mati dan dia meninggalkan anaknya, meninggalkan istrinya, meninggalkan ibunya, meninggalkan bapaknya, pamannya dan lain sebagainya, tetap saja dia sama keadaannya seperti sebelumnya. Kamu sama keadaannya seperti sebelum diberi syair itu, fatakuna fihi kama kunta qablahu. Keadaanmu itu
setelah dikasih pencerahan, dikasih syair yang tadi itu sama seperti kamu sebelumnya. Itu tidak ada perubahan. Nah ini yang jadi kalau orang-orang orang ahli syiro itu orang-orang yang suka bertengkar itu diselimuti oleh kebencian, mengeluarkan hal-hal yang permusuhan gitu, ujaran kebencian itu sulit, ya kan? Sulit untuk menerima masukan atau menerima pencerahan gitu. Nah itu al-laghoz itu. Jadi itu praktek al-laghoz fil kalam. Fasrib gunakanlah kamu nafsaka terhadap dirimu, tawalla semoga menguasai atau menyelimuti Allah rusdaka terhadap petunjuk bagimu, an ulumin nawaki menjauh dari pengetahuan orang-orang yang bodoh, watakallu fil battalin dan jauh dari beban orang-orang pengangguran. Jadi maksudnya jadikanlah kamu senantiasa berada pada petunjuk Allah dan memohon agar dijauhkan dari orang-orang yang bodoh dan dijauhkan dari beban orang-orang yang pengangguran itu. Faqad ruwiya, kemudian diriwayatkan anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu sesungguhnya Nabi qala itu berkata, Nabi berkata, min husni islamil mar'i, sebagian dari baik-baiknya Islamnya seseorang, tarkuhu adalah meninggalkannya mar'u, ma terhadap sesuatu, la ya'nihi yang ma itu tidak berfaedah terhadap al-mar'u. Nah, jadi Nabi berkata, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebaik-baik keberislamannya seseorang adalah seseorang yang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, sesuatu yang tidak berfaedah. Gitu. Jadi kalau ingin kita keberislaman kita baik, yaitu dengan cara meninggalkan sesuatu yang tidak ada faedahnya, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Tsumma ja'al, kemudian jadikanlah ma terhadap sesuatu, mana yang memberi anugerah, jadikanlah kamu sesuatu mana yang memberi anugerah Allah bihi dengan ma alaika terhadap kamu, min sehatil qarihati dari sehatnya akal atau sehatnya pemikiran, wa sur'atil khatiri dan dari cepatnya dari tajamnya hati nurani kita. Jadikanlah masrufan, digunakan, ila ilmi ma untuk mengetahui sesuatu, yakunu yang ada, nifaqu khatirika, ya kan, nifak itu munafik ya, kemunafikan hatimu, fihi dalam ma madhuron,
itu ditolak. Wa kaddu fikrika, dan repotnya pemikiranmu, maksudnya beratnya, mengetahui beratnya pemikiranmu, fihi dalam ma maskuron, itu disyukuri. Ya, jadi tsumaj'al ma mannallahu bihi 'alaika min sihatil qarihati wa sur'atil khatiri masrufan ila ilmi ma yakunu nifaqu khatirika fihi madkhuran wa kaddu fikrika fihi mashkuron. Jadi jadikanlah anugerah yang Allah berikan kepada kita, kepadamu, berupa kesehatan akal pikiran kita, berupa ketajaman hati nurani kita, digunakan untuk mengetahui kemunafikan hatimu agar ditolak. Itu maksudnya kemunafikan itu harus dibersihkan, dibuang, dan untuk mengetahui betapa beratnya kejernihan pemikiranmu, ya kan, untuk disyukuri. Jadi nifak, kemunafikan diri itu ditolak, lalu kemudian pemikiran yang jernih, yang bersusah payah untuk mencari kebaikan, itu harus disyukuri gitu. Wa qad rawa, dan meriwayatkan Sa'id bin Abi Hindi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi Sa'id bin Abi Hindi dan Ibnu Abbas. Qala, Ibnu Abbas berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan Rasulullah, ai hadani ni'matani, dua hal, ni'matani, kedua nikmat, maghbunun, yang rugi, ya kan, fiha, di dalam ni'matani, kathirun, banyak, minan nasi, dari manusia. Yang pertama as-sihhatu, kesehatan, wal faraghu, dan nganggur, ya. Jadi ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu rugi di dalamnya, yaitu kesehatan dan menganggur. Jadi sehat itu nikmat, ya kan. Tapi kalau kita salah menggunakannya, ya maka kita menjadi orang yang merugi. Faragh itu, menganggur itu, maksudnya kita tidak sibuk, itu adalah kenikmatan. Tapi kalau kita salah menggunakannya, maka kita juga termasuk orang yang merugi. Gitu. Jadi kenikmatan yang disalahgunakan, kenikmatan sehat dan nganggur itu, tidak sibuk itu, tidak digunakan dengan baik, menjadikan banyak orang yang merugi. Gitu. Mungkin pengajiannya istirahat sementara karena petirnya, hujan deras dan petirnya besar sekali. Nanti kalau sudah agak reda, nanti pengajian kita lanjutkan kembali. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.